Selamat sore Pak Abram, selamat siang. Selamat siang balik. Selamat siang, Mr. Bram. Bapak Kristen Islam. Kristen. Oh, Kristen. Menurut Bapak, tema yang di atas yang kubuat ini benar apa salah nih? Yang mana itu temanya? Yang di samping Bapak, ajaran tumbal manusia. Ajaran tumbal manusia. Iya, Bapak tahu nggak agama yang ajarannya itu menumbalkan manusia sebagai tebusan, Pak? Maksudnya? Ajaran yang menumbalkan manusia sebagai tebusan. Saya rasa juga benar. Oh, berarti memang ada ya agama yang menumbalkan manusia sebagai tebusan. Benar ya, Pak ya? Ya dari kita lihat dulu dari anunya, topiknya bagaimana. Topiknya ini, Bang, ajaran menumbalkan manusia, Pak. Nah, Bapak kan Kristen. Kalau menurut Bapak nih, di dalam Kristen ada nggak ajaran seperti itu? Yang dimaksud manusia itu siapa? Ya siapa aja lah manusianya. Pokoknya ajaran yang menumbalkan manusianya. Manusia mau manusia itu penyembah Baal. Pernah baca kisah Baal nggak? Orang-orang penyembah Baal. Enggak pernah. Nggak pernah. Penyembah Baal ini kan mereka ketika mau menyembah Baal kan biasanya kan mereka membun-bun anak-anak mereka tuh, Pak, sebagai persembahan kepada Baal. Menumbalkan anak-anaknya. Ya, itu tergantung aliran. Tergantung kepercayaan mereka masing-masing toh. Tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau di Kristen ada nggak Pak ajaran menumbalkan manusia? Ini saya paham tujuannya ini. Intinya larinya ke Yesus. Kenapa Pak? Intinya maksudnya larinya ke Yesus, disalibkan ini. Betul. Nah ini Bapak udah mulai pintar nih. Yesus itu menurut Bapak manusia atau bukan, Pak? Ya tergantung pandangan masing-masing orang. Yang percaya dengan yang tidak percaya. Kalau Bapak percaya Yesus itu siapa, Pak? Tuhan, manusia, atau setengah Tuhan, setengah manusia? Yesus itu Tuhan. Tuhan, bukan manusia. Ya. Dia juga manusia. Jadi dia Tuhan dan manusia. Dia juga Tuhan, dia juga manusia. Oke. Waktu Yesus mati di kayu salib itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yang disebut sebagai manusia itu namanya sifat kedagingan itu. Betul. Berarti yang mati itu manusia atau Tuhan di atas kayu salib? Kemanusiaannya atau ketuhanannya? Kealahan, keilahiannya? Karena dia memang dia sudah ditakdirkan untuk menebus dosa manusia. Jadi dia harus mati. Sebagai apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia mati. Ya, karena begini, manusia itu kalau tidak melihat, banyak yang tidak yakin bahwa dia itu Tuhan. Nah itu topik lain Pak. Intinya yang mati di kayu salib itu Yesus sebagai manusia kan? Bukan sebagai Allah kan? Tapi secara itu kan itu semua
berkaitan, berkesinambungan semuanya itu. Jadi jangan Betul, ini kita kita mau ngerucus ke apa, ngeruncing ke topik kita ini Pak, ajaran tumbal manusia. Makanya aku mau pastiin dulu nih Bapak ini Tritunggal atau enggak nih. Bapak ini iman Kristen yang benar atau enggak nih. Jadi yang mati di Yesus itu kan kalau di Kristen kan punya dua kodrat nih, Allah dan manusia. kalau di Nah dalam waktu Kristen dia enggak, mati di kayu salib, kalau di dalam mati ajaran sebagai Kristen, apa? Sebagai Allah atau sebagai manusia? kalau di dalam ajaran Kristen itu tidak ada ajaran tumbal manusia, tidak ada. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib itu sebagai Allah atau sebagai manusia? Silakan. Saya sih bukan apa, saya bukan Kristen ya bilang Hah? itu, tapi Bapak bukan hanya Kristen? maksudnya saya Kristen tapi tidak terlalu mendalam Oh, gitu. Ya udah, saya kasih ayat dulu nih buat Bapak nih. Sabar ya Pak ya, saya mau kasih ayatnya nih. Ini dari Alkitab sendiri ya Pak ya, sabar ya. Bapak punya Alkitab nggak di situ? ya, Punya Alkitab nggak di situ? punya. Coba buka 1 Petrus 3 ayat 18. Langsung aja bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Artinya bahwa Yesus mati di kayu salib itu sebagai Allah atau sebagai manusia, Pak? Sebagai apa tadi dibilang? Halo? Jadi Yesus mati, menurut 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus mati itu sebagai manusia. Artinya, Abang pikir sendirilah dengan akal sehat. Ini topik saya ini bagus sekali nih. Ajaran tumbal manusia. Kalau di Jadi dalam Bapak udah Kristen bisa itu nih? tidak ada. Tidak ada Oh, itu nggak ada. ajaran tumbal manusia. Oh, berarti 1 Petrus 3:18 ini salah, Pak. Yang kalau di 1 Petrus ini kan dibilang yang mati di kayu salib kan manusia. Yesus mati di kayu salib kan sebagai tebusan kan. Artinya bahwa orang Kristen ini kan mereka ditebus sama manusia. Jadi tujuan Yesus mati kan sebagai penebus dosa. Hmm. Nah, apa secara jujur aja lah. Menurut Bapak nih, ketika Yesus sebagai manusia dikorbankan oleh Bapa sebagai penebusan, itu tumbal nggak, Pak? Kalau penebusan itu saya rasa bukan tumbal. Kalau Bapa mengorbankan anaknya sebagai tebusan, Bapa mengorbankan manusia sebagai tebusan, itu tumbal nggak, Pak? Saya rasa tidak ada orang yang mau korbankan anaknya untuk tumbal lah. Loh, itu kan yang dilakukan oleh Tuhan Abang, Tuhan Bapa, kan Allah Bapa mengorbankan anak Allah di kayu salib sebagai penebusan. Iya kan, itu yang ditebuskan orang yang berdosa. Betul, ditebus dengan cara menumbalkan anaknya kan. Ya kalau dia tidak mati berarti dia tidak bisa menebus karena darahnya. Nah, itu dia, itu salahnya di situ, Pak. Karena kan Alkitab juga mengatakan begini, Pak. Tuhan sangat membenci penumpah darah. Tapi anehnya Tuhan malah menumpah darah orang yang tidak bersalah, Pak. Loh, Bertentangan Yesus nggak itu bukan- menurut Bapak? Karena Yesus Tuhan.
Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Yesus Allah sendiri, waktu Yesus mati di kayu salib, maka Allah mati dong. Kemanusiaannya yang mati, tapi rohnya tetap ada. Oh, jadi waktu disalib itu Allahnya off tuh, yang mati manusianya. Iya. Waktu disalib Allahnya masih ada nggak apa waktu disalib tuh? Ya kembali ke Bapaknya. Dia kembali ke Bapaknya. Dia nggak Allah lagi, dia kembali ke Bapa dulu baru Allah. Coba baca dari Kejadian dulu. Jangan kita hanya mencomot satu-satu ayat, tapi perikopnya itu harus kita pahami. Kalau di Kejadian kan nggak ada peristiwa penyaliban. Iya, tapi itu sudah dinubuatkan di situ. Nggak ada nubuatan penyaliban di kitab Kejadian, Pak. Ada. Coba baca Ayat berapa semua tuh? Alkitab itu. Di Kejadian berapa, ayat berapa, pasal berapa? Kalau ada saya loncat dari Maksudnya pohon perjanjian beringin. lama, bukanlah Kejadian. Perjanjian lama, bukan Kejadian. Iya, coba kasih ayatnya di Kejadian. Maksud saya bukan di Kejadian, di perjanjian Terus di lama mana? itu sudah dinubuatkan. Ayat berapa, pasal berapa tuh? Kitab apa tuh? Saya juga tidak terlalu saya bukan bilang Kristen yang Jadi gini Pak, baik perjanjian lama itu tidak ada ajaran untuk mengorbankan darah manusia sebagai penebus dosa, apa nggak ada? iya Bapak kan ambil topik manusianya, bukan ketuhanan. Betul. Hah? Yang menebus dosa Bapa itu kan kemanusiaan Yesus, kan dia mati sebagai manusia kan. Jadi itu bertentangan dengan kitab suci sebenarnya Pak, karena orang Yahudi bahkan para nabi sendiri itu mengorbankan domba hewan, bukan manusia. Yang mengorbankan manusia itu penyembah berhala Pak. Para penyembah Baal, tahu nggak penyembah Baal? Orang Yahudi saja yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya karena dalam Torah dibilang gini Bang, Lo is Elohim, Tuhan Iya, bukan karena manusia dia Pak. itu sampai sekarang orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus itu dia itu Karena masih Tuhan menunggu bukan sampai manusia sekarang. Pak. Dia menunggu sampai Nih, sekarang ulas itu ayatnya. Mesias. Jadi dia tidak anggap Bagi itu Yahudi Yesus itu. Mesias itu bukan Tuhan. Imam juga Mesias. Daud juga Mesias. Kores juga Mesias. Siapa lagi? Banyak, Mesias itu banyak Pak. Tapi orang Yahudi nggak pernah menuhankan imam. Orang Yahudi nggak pernah menuhankan Kores. Orang Yahudi nggak pernah menuhankan Mesias. Mesiasnya manusia. Mesias itu adalah manusia yang diurapi dengan minyak. Jadi biasanya ada yang mengurapi tuh, imam mengurapi orang. Nah, orang yang diurapi ini disebut sebagai apa? Sebagai Hamasia, sebagai Mesias. Ya, baca Tehillim 2 nomor 2, Dem. Nah, itu jelas banget itu. Tehillim, 2 nomor 2. bentar. Mazmur 2 ayat 2 ya. Yoi. Mazmur 22. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel Mazmur 2 nomor 2. Chapter 2 nomor 2. Sorry, ini kembali ke Selatikan. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan dan Mesiasnya. Jadi Mesias itu pasti bukan Tuhan, Pak. Pasti itu. Iya. Bahasa Ibraninya Mesiho. Artinya yang diurapinya. Tapi kalau yang mau Hamasiah itu di sini nih. Imam sebagai Hamasiah sebenarnya.
Oh ya, ada itu. Imam. Di mana ya? Kok saya lupa lagi nih ayatnya, aduh. Tunggu ya. Aduh, saya udah lupa ayatnya nih. Di imamat berapa? 5 ya? Imam 4 ayat 3 enggak? Assalamualaikum. 4 ayat 3 ya? Ya. Kalau nggak salah Imamat imamat 4 ya, imam, ya. imamat Oh 4 iya, imamat ayat 4 3 ayat 5, imamat 4 ayat 5. ayat 5 ya. Nah, dibilang begini. Vela kah hakohen hamasiyah. Hakohen Hamasyah. Imam. Nah, jadi Yesus juga kan punya gelar hamasiyah kan. Woi, mana dia woi? Woi, kabur woi. Waduh, Oi. hilang. Aduh. Aduh, rusak aku naik kabur. Alah. Jadi kadang teman-teman Kristen bilang, oh dosa itu harus ditebus dengan pengorbanan. Jadi penggantinya pengorbanan binatang itu dengan pengorbanan manusia. Ini yang harus dipahami ya. Jadi dosa yang bisa ditebus dengan pengorbanan itu hanya dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja. Hmm. Itu bisa dibaca di Imamat 4 tadi ayat 3